Paroki Santo Yosep Medari memiliki luas teritorial sebesar 121 km persegi dengan jarak terjauh dari utara ke selatan sepanjang 23 km, sedangkan jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 11 km. Sebagian besar berupa dataran rata dan hanya sebagian kecil yang merupakan perbukitan, pegunungan, lembah, jurang yang hampir semua lahan sudah diusahakan untuk mata pencaharian oleh masyarakat sekitar. Paroki Santo Yosep Medari terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melayani umat di Kecamatan Sleman, Tempel, Seyegan, dan sebagian Kecamatan Turi, serta sekitarnya di Kabupaten Sleman. Gereja induk berada di Dukuh Murangan, Triharjo. Nama Medari dipertahankan karena awal mula perayaan Ekaristi umat Katolik dilakukan di Gedung Societet Medari atau disebut Kamar Bolah sejak tahun 1922, dilayani pastor Jesuit Belanda. Karena umat bertambah, dibangun gereja baru di Murangan dan diberkati pada 23 Oktober 1927 oleh Romo van Velsen SJ. Pelindung Santo Yosep Medari diberikan oleh Romo Franciscus Strater SJ. Sekolah-sekolah Katolik Kanisius dan Pastoran kemudian dibangun. Romo Strater menjadi Romo pertama yang tinggal di Pastoran sejak tahun 1930 dan membaptis kurang lebih 2.000 orang hingga tahun 1942. Melihat perkembangan umat yang demikian pesat, maka tahun 1937 muncullah stasi Aloysius Gonzaga Melati yang merupakan pemekaran dari stasi Medari. Meski demikian, Romo tetap tinggal di Gereja Santo Yosep Medari. Pada 29 Februari 1960, Paroki Santo Yosep Medari resmi berdiri dengan Romo Arnoldus Ingenhaus SJ sebagai pastor paroki pertama. Selanjutnya dilayani Romo-Romo Projo Keuskupan Agung Semarang, termasuk Romo Blasius Pujo Raharjo PR yang kelak terpilih menjadi Uskup Ketapang, Kalimantan Barat. Pada tahun 1975, stasi Santo Thomas Seyegan bergabung ke Paroki Medari. Tahun 2004, Paroki Medari dimekarkan dengan berdirinya Paroki Santo Yohanes Rasul Somoetan. Saat ini, Paroki Medari memiliki 4 wilayah, 1 stasi, 30 lingkungan, dan 4 kapel, yakni Kapel Santo Yosep Kadisobo, Kapel Santo Yusuf Margorejo, Kapel Santo Antonius Mlesen, dan Kapel Stasi Santo Thomas Seyegan. Jumlah umat tahun 2016 tercatat 3.460 orang. Batas-batas wilayah Paroki Medari adalah: di sebelah timur dan utara adalah Paroki Santo Yohanes Paulus II Brayut dan Paroki Santo Yohanes Rasul Somoetan. Di sebelah barat dan selatan adalah Paroki Santa Teresia Salam Kevikepan Kedu dan Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Di sebelah timur adalah Paroki Santo Aloysius Gonzaga Melati dan Paroki Santo Petrus Wara. Saat ini berdasarkan data umat tahun 2024, Paroki Santo Yosep Medari tidak termasuk stasi Seyegan memiliki jumlah total umat sebanyak 2.201 jiwa tersebar di 4 wilayah. Karena kapasitas gereja tidak lagi memadai, pada tahun 2017 disusun master plan pembangunan kompleks paroki. Panitia pembangunan dibentuk pada tahun 2019, bekerja sama dengan tim arsitektur hingga akhirnya pada tahun 2022
mendapat persetujuan master plan dari Keuskupan Agung Semarang. Panitia pembangunan juga menyelesaikan persoalan hak milik tanah yang sebelumnya masih atas nama Yayasan Perak Murni hingga menjadi hak milik PGPM Santo Yosef Medari. Pada tahun 2022, kepemilikan tanah telah menjadi milik PGPM. Pada 4 September 2020, Gereja Santo Yosef Medari ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Sleman dengan surat nomor 18 CB September 2020. Karena bangunan Gereja Katolik Santo Yosef Medari memiliki nilai sejarah bagi dinamika hidup dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mulai dari era kolonial hingga era kemerdekaan. Bangunan gereja menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia sejak era kolonial hingga kemerdekaan telah diwarnai dengan keanekaragaman suku budaya dan agama dari masyarakatnya yang berjuang bersama-sama demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan gereja baru direncanakan mulai tahun 2023 dengan harapan menjadi sarana ibadat yang lebih layak, nyaman, dan mendukung kegiatan menggereja bagi umat. Nek kula napa nggih? Nek bangun niku nggih padane iso digunakake parkiran iki karo apa? Umat sudah diberi kesempatan untuk ikut memikirkan, ikut ambil bagian. Iya, saya kira Paroki Medari memang perlu penataan kawasan. Proses pembangunan gereja fisik harus menjadi proses pembangunan jemaat. Gereja Santo Yosef di Medari itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2021. Semoga apa yang dicita-citakan untuk membangun gereja baru, untuk membangun gereja baik fisik maupun rohani tetap berkembang, dan semoga juga banyak putra-putri yang kau panggil untuk ikut serta di dalam perjuangan mewartakan kabar gembira putramu Yesus Kristus Tuhan kami.